Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview materi pada bab 1 yaitu pengetahuan dasar geografi. Dimulai dari ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, geografi ini secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu geo dan grafien atau grafia. Geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya tulisan. Jadi geografi ini merupakan penulisan atau penggambaran tentang bumi. Kemudian menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI menekankan pengertian geografi pada persamaan dan perbedaan gejala alam atau gejala geosfer serta interaksi manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Kemudian ada paham-paham di geografi ini. Paham geografi ini ada dua jenis, yaitu ada determinis sama posibilis. Nah, kalau determinis ini alam yang menentukan kehidupan manusia. Nah, kalau posibilis ini manusia yang mempengaruhi terhadap kondisi alam. Nah, kemudian ke konsep. Konsep ini ada 10, ada lokasi, keterjangkauan, nilai kegunaan, morfologi, interaksi, jarak, aglomerasi, pola, diferensiasi area, keterkaitan ruang. Jadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau lokasi ini berkaitan dengan posisi suatu objek, jadi objeknya satu. Kalau lokasi absolut, kan yang kemarin udah dijelasin. Absolut itu tetap, misalkan koordinat. Kalau relatif itu dilihat dari wilayah lain. Kemudian ada keterjangkauan berkaitan dengan kemudahan dalam keterjangkauan suatu tempat. Misalnya di kendaraan sama jalan, jadi infrastrukturnya gimana. Kalau nilai kegunaan ini merupakan manfaat dari suatu bentang alam di muka bumi. Jadi ada wilayah pantai cocok untuk pariwisata kayak gitu. Terus ada morfologi, ini masuknya ke bentuk muka bumi, pegunungan, daratan, lautan, lembah. Nah, ini masuknya ke morfologi. Kalau interaksi interdependensi itu ada hubungan timbal balik antar wilayah yang saling mempengaruhi. Bisa juga suatu fenomena, jadi wilayah desa sama kota, misalkan kayak gitu. Kan desa desa orang-orang itu butuh kerja. Nah, di kota itu ada sebuah lapangan pekerjaan membutuhkan para pegawai. Nah, ini ada saling interaksi dan interdependensi. Kemudian ada jarak. Jarak itu berkaitan dengan dua wilayah. Jadi wilayah A ke B, pasti tengah-tengahnya ada jarak. Nah, jarak ini ada absolut sama relatif. Kalau absolut itu tetap, misalkan dijadikan dengan kilometer-meter. Bandung Jakarta 85 km kayak gitu. Kalau relatif itu berkaitan dengan kita pakai apa ke sana. Misalkan pakai pesawat sama pakai mobil kan beda, berapa jam, berapa waktunya gitu. Kalau aglomerasi itu pengelompokan. Jadi kalau ada kata aglomerasi artinya pengelompokan. Misalkan aglomerasi industri, jadi industri itu ngumpul di suatu wilayah. Pola, yang selanjutnya ada pola, kecenderungan bentuk atau struktur objek tertentu di muka bumi. Misalkan ada pola memanjang, pola berkerumun. Nah, ini biasanya pemukiman. Kemudian ada diferensiasi area, ada perbedaan kondisi dan fenomena antar wilayah. Jadi wilayah pantai biasanya beda dengan wilayah dataran di daratan. Kemudian ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang di sini merupakan ada hubungan sebab akibat antar wilayah, jadi hampir sama dengan interaksi dan interdependensi, tapi bedanya keterkaitan ruang ini cakupannya lebih luas. Nah, di sini ada contoh soal konsep geografi yang berkaitan dengan medan atau aksesibilitas suatu wilayah untuk dicapai menggunakan konsep. Di sini pertanyaannya mengenai aksesibilitas. Nah, aksesibilitas tadi berarti berkaitan dengan keterjangkauan atau karena kan kalau lokasi itu biasanya letak suatu objek. Kalau jarak ada dua wilayah dong yang disebutin. Kalau pola pasti ada bentuk atau kecenderungan atau struktur objeknya gimana. Interaksi interdependensi juga dua wilayah. Jadi yang benar jawabannya D, keterjangkauan. Jadi konsep geografi yang berkaitan dengan medan atau aksesibilitas suatu wilayah untuk dicapai menggunakan konsep
keterjangkauan. Selanjutnya, timbulnya pemukiman kumuh di perkotaan merupakan dampak dari tingginya arus urbanisasi para pendatang. Umumnya penduduk desa yang mencari pekerjaan ke kota. Sampai saat ini masalah pemukiman kumuh masih belum terselesaikan. Konsep geografi yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah, jadi masalah di sini itu di kota itu banyak pemukiman kumuh, jadi pemukiman yang tidak seharusnya ada di situ gitu. Nah ini tuh karena arus urbanisasi, jadi dari desa ke kota umumnya orang-orang yang dari desa nyari kerja ke kota, kemudian dia nggak punya rumah terus bikin pemukiman di mana aja gitu. Nah jadinya teh kumuh si wilayahnya teh. Nah dari masalah tersebut konsep yang sesuai itu yang mana? A. Yang diferensiasi area, B. Interaksi dan interdependensi, C. Keterkaitan ruang, D. Morfologi, E. Keterjangkauan. Kalau diferensiasi area bisa nggak menggambarkan suatu wilayah yang membedakan dengan wilayah lain? Kalau di sini kurang ya kayaknya. Karena kan kalau di sini nunjukin diferensiasi area biasanya ada desa sejuk, kota udaranya kurang sejuk, jadi tidak menunjukkan perbedaan kan different. Ingat-ingat different artinya berbeda. Kalau interaksi dan interdependensi bisa, tapi lihat dulu ini ada saling membutuhkan atau saling timbal balik nggak antar desa sama kotanya. Ini kan lebih kepada dampak dari si desa ke kota, dari si orang desa ini nyari kerja ke kota kemudian timbul pemukiman kumuh. Nah keterkaitan ruang ini bisa jadi, tapi baca dulu deh yang morfologi nyambung nggak, ada tentang bentuk muka bumi, daratan, lembah, sungai, nggak ada, berarti salah. Kemudian ada keterjangkauan, aksesibilitas, ada nggak ada, berarti jawaban yang mendekati antara B sama C. Interaksi dan interdependensi, keterkaitan ruang. Kita lihat kalau keterkaitan ruang di sini memandang bahwa setiap kehidupan di suatu ruang tidak terlepas dari kehidupan ruang di sekitarnya. Jadi konsep ini hampir mirip dengan konsep interaksi, namun bedanya lebih luas. Jadi konsep ini memiliki hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Jadi jawabannya yang keterkaitan ruang. Kalau interaksi sama interdependensi itu cakupannya lebih sempit. Contohnya kayak suatu objek selalu membutuhkan objek lain dari desa ke kota. Jadi desa itu membutuhkan pekerjaan-pekerjaan untuk orang-orang desa dari perusahaan-perusahaan yang di kota. Jadi kalau interaksi itu lebih kepada adanya kebutuhan suatu wilayah ke wilayah lain. Kemudian objek studi geografi nih. Objek studi geografi itu ada dua, objek material sama formal. Material itu sasaran kajian geografi meliputi seluruh fenomena geosfer yang kemarin ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, yang kayak gitu-gitu. Kemudian ada objek formal. Nah objek formal ini cara pandang geografi ke ruangan. Kemudian aspek geografi ada aspek fisik dan aspek non fisik. Aspek fisik itu berkaitan dengan atmosfer, hidrosfer sama biosfer. Kemudian ada aspek non fisik, yaitu berkaitan dengan aktivitas manusia. Di sini ada contoh soal. Fenomena berikut yang termasuk aspek fisik geografi dalam kajian atmosfer adalah, jadi ditanyain yang fisik nih, kalau tenaga endogen menimbulkan gempa bumi, atmosfer bukan. Jadi pertanyaannya dibaca dulu. Di sini tekanannya kepada atmosfer. Nah atmosfer itu kan lapisan udara, berarti cari tenaga endogen yang A bukan merupakan lapisan udara atau bukan merupakan kajian atmosfer. Jadi yang B tingginya arus urbanisasi. Urbanisasi kan manusia.
Kemudian ada gelombang tsunami, itu kan laut. Kebakaran hutan berarti masuknya ke di daratan. Kemudian ada angin fon. Angin fon ini satu-satunya bahasan yang ada di udara. Kan atmosfer itu berlapisan udara termasuk angin, awan. Nah itu termasuk ke atmosfer. Jadi jawabannya E. Kemudian ada pendekatan. Pendekatan geografi di sini ada 3, ada pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, sama kompleks wilayah. Kalau ke ruangan itu mengkaji fenomena, jadi satu fenomena yang dikaji. Kalau ke lingkungan ada timbal balik dengan manusia dengan lingkungan. Kalau kompleks wilayah itu melibatkan beberapa wilayah serta merupakan kombinasi dari pendekatan ke ruangan sama ke lingkungan. Ada soal contohnya di sini, banjir yang terjadi di sepanjang Sungai Citarum disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Permasalahan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan. Nah, di sini ada masalah banjir. Masalah banjir di sini dijelaskan bahwa banjir ini di sepanjang Sungai Citarum yang disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Oh, berarti ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, pendekatan yang sesuai mana? Kalau ke ruangan kan berarti fenomena itu aja gitu, nggak bahas-bahas manusianya. Berarti jawabannya adalah ke lingkungan atau ekologi. D. Selanjutnya, pemerintah mengadakan program transmigrasi dengan perencanaan yang matang mulai dari penentuan lokasi sampai penempatan transmigran. Pendekatan geografi yang digunakan adalah, jadi di sini membahas suatu fenomena. Jadi membahas satu fenomena aja, jadi nggak ngebahas ke aspek yang lain. Nah, kalau satu fenomena ciri dari pendekatan spasial atau ke ruangan. Nih, karena kan di pendekatan ke ruangan atau spasial ini mengkaji tentang persebaran penggunaan ruang yang ada, bagaimana penyediaan ruang untuk berbagai kegunaan. Jadi aspeknya meliputi faktor lokasi, kondisi alam, kondisi sosial, budaya. Jadi nggak cuma fisik yang aja yang dikaji gitu. Jadi ngebahas fenomena fisik, sosial dalam satu ruang, nggak dengan wilayah lain. Kemudian nggak ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian ada prinsip. Nah, kalau prinsip ini ada 4. Ada deskripsi, persebaran, interrelasi, sama korologi. Deskripsi itu penjelasan tentang fenomena geografis, ada tulisan, tabel, gambar, angka gitu. Kalau persebaran biasanya mengkaji persebaran, misalkan sumber daya alam tersebar di daerah A, B, C, D. Kalau interrelasi itu mengkaji hubungan suatu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Misalkan ada hujan karena awan sudah berwarna kelabu dan memiliki air yang sudah jenuh. Jadi ada interaksi, interrelasi. Kemudian ada korologi, meliputi prinsip deskripsi. Jadi kalau korologi itu gabungan dari prinsip-prinsip yang di atas. Kemudian pertanyaannya, tanaman padi dapat tumbuh subur di daerah dataran rendah yang memiliki curah hujan cukup. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah, nih kalau kita jawab distribusi, di sini ada nggak persebaran? Jadi persebaran wilayah ke wilayah A, B, C, D enggak kan? Kalau distribusi persebaran kan sama aja, berarti A, B udah otomatis salah dong. Kemudian C, deskripsi bisa jadi, tapi kita lihat dulu. Di sini ada nggak kayak tabel terus gambar yang lebih menjelaskan kepada tanaman padi itu apa? Kan nggak ada, berarti bukan deskripsi. Kemudian korologi otomatis bukan, karena korologi pasti isinya lengkap banget gitu. Jadi ada prinsip-prinsip atau gabungan dari prinsip-prinsip. Nah, yang interrelasi. Interrelasi coba kita lihat, tanaman padi dapat tumbuh subur di daerah dataran rendah. Jadi padi dapat tumbuh subur di daerah dataran rendah yang memiliki curah hujan. Jadi padi bisa tumbuh karena curah hujan. Nah, ini bisa interrelasi karena mengkaji hubungan suatu fenomena si padi tersebut tumbuh dengan fenomena lain, yaitu si curah hujan. Jadi jawabannya E. Selanjutnya, ke dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,
Gunung api yang ada di Sumatera, Jawa menunjukkan aktivitas vulkanismenya. Dilihat dari struktur geologinya, wilayah Sumatera dan Jawa berada di zona tumbukan lempeng. Prinsip geografi yang sesuai adalah, coba kita lihat di sini ada prinsip distribusi, persebaran, deskripsi, korologi, interrelasi. Jadi kalau kita lihat opsinya, otomatis yang A sama B sama kan, berarti jawabannya salah karena tidak menunjukkan wilayah A, B, C, D. Meskipun di sini ada Sumatera, Jawa, tapi di sini tuh bukan menunjukkan persebaran yang benar-benar persebaran gitu. Jadi di sini tuh cuman menjelaskan dalam kurun waktu 5 tahun tuh gunung api Sumatera sama Jawa tuh menunjukkan aktivitas vulkanisme, bukan gunung api itu tersebar di Jawa sama Sumatera, bukan. Jadi berarti distribusi sama persebaran bukan. Kalau deskripsi itu menjelaskan yang ada angka tabel, gambar dan sebagainya, berarti bukan juga. Korologi bukan juga. Nah, lagi-lagi jawabannya ini interrelasi karena ada hubungannya struktur geologi dengan aktivitas vulkanisme gunung api. Nah, ada selanjutnya ada bencana letusan gunung api mengakibatkan 20 orang tewas, 100 orang luka-luka, dan hancurnya 50 rumah. Aktivitas gunung api akan semakin intensif selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu, penduduk diharapkan mengungsi. Prinsip yang sesuai adalah, jadi kembali lagi ke materinya prinsip. Nah, distribusi sama persebaran kan sama tuh. Jadi udah bukan jawabannya bukan A sama B. Deskripsi bisa jadi, korologi enggak, interrelasi kan enggak ada hubungannya, berarti jawabannya C, deskripsi. Kayak gitu, jadi bisa lah ya. Nah, jadi kita ulangi lagi. Ruang lingkup itu ada definisi geografi yang tadi Gio sama grafien. Ruang lingkup itu tadi paham determinis posibilis. Determinis itu alam yang menentukan manusia, posibilis itu manusia yang mempengaruhi alam. Kemudian ada konsep itu ada 10, mempunyai ciri khas masing-masing, jadi jangan sampai ketuker. Terus ada objek studi geografi, ada material formal, kemudian ada aspek geografi fisik dan fisik. Nah, non fisiknya sosial, ekonomi, yang kayak gitu-gitu. Pendekatan juga ada 3, keruangan, kelingkungan, sama kompleks wilayah. Prinsip ada 4, deskripsi, persebaran, relasi, korologi. Jadi kalau ada yang mau ditanyain boleh di PC. Ya, insya Allah bulan ini mulai UTS, jadi harus belajar siap-siap. Jadi nge-review sama banyak latihan soal juga. Terima kasih. Assalamualaikum.